Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa yang saya hormati dan saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Wadid Nurdiansah. Saat ini saya diamanahkan menjadi Kepala Seksi Keselamatan Pertambangan Batubara di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Pada kesempatan ini, saya ingin sedikit sharing tentang bagaimana pengelolaan keselamatan pertambangan mineral dan batubara. Teman-teman mahasiswa yang saya hormati, kita semua tahu bahwa industri pertambangan adalah industri high risk, di mana di dalamnya terdapat risiko terhadap keselamatan maupun kesehatan. Terkait dengan aspek keselamatan, di sana terdapat potensi terjadinya kecelakaan tambang, maupun kejadian berbahaya seperti longsor dan kebakaran. Sedangkan untuk aspek kesehatan, di sana terdapat potensi terjadinya kejadian akibat penyakit tenaga kerja maupun penyakit akibat kerja. Oleh karena itu, teman-teman mahasiswa yang saya hormati, bahwa dalam pelaksanaan pertambangan mineral dan batubara diperlukan adanya pengelolaan keselamatan pertambangan mineral dan batubara. Pemerintah telah memberikan aturan dan acuan yang sangat rinci dan jelas terkait pengelolaan keselamatan pertambangan, di mana hulunya adalah Amanah Konstitusi Undang-Undang Dasar tahun 1945, baik dari pasal 27 maupun pasal 33. Teman-teman mahasiswa yang saya hormati, seperti yang kita ketahui bahwa kita memiliki Undang-Undang 1 tahun 1970, di mana undang-undang tersebut mengatur kewajiban terkait pengelolaan keselamatan kerja di seluruh tempat kerja, termasuk di sektor pertambangan mineral dan batubara. Dan sebagai turunan dari Undang-Undang 1 tahun 70 tersebut, maka pemerintah menerbitkan PP nomor 19 tahun 1973, di mana memberikan kewenangan kepada Menteri Pertambangan untuk melakukan pengawasan keselamatan kerja di sektor pertambangan. Selain dari Undang-Undang 1 tahun 70, kita juga memiliki Undang-Undang Ketenagakerjaan, di mana di sana walaupun mengatur secara umum tentang tenaga kerjaan, tetapi ada amanah terkait pengelolaan K3. Maka sebagai bentuk aturan turunan Undang-Undang 13 tahun 2003 tersebut, pemerintah menerbitkan PP nomor 50 tahun 2012, di mana setiap perusahaan khususnya yang memiliki karyawan lebih dari 100 orang atau risiko tinggi, termasuk pertambangan mineral dan batubara, wajib menerapkan SMK3 atau Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Untuk sektor pertambangan, karena PP tersebut memberikan kewenangan bagi instansi sektor pembina mengembangkan sistem manajemen sesuai dengan kebutuhan sektor, maka pemerintah, khususnya di sektor pertambangan mineral batubara, disusunlah Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan Mineral dan Batubara atau kita kenal dengan nama SMKP. Selain dari Undang-Undang Keselamatan Kerja dan Undang-Undang Ketenagakerjaan, pengelolaan keselamatan pertambangan juga lahir dari amanat Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara, yaitu Undang-Undang 4 tahun 2009 yang kemudian diganti dengan Undang-Undang 3 tahun 2020, di mana setiap pemegang izin pertambangan wajib melakukan kaidah teknik pertambangan yang baik. Di dalam aspek kaidah pertambangan yang baik adalah wajib melakukan pengelolaan keselamatan pertambangan. Jadi, teman-teman mahasiswa yang saya hormati, setiap perusahaan tambang wajib melakukan pengelolaan keselamatan pertambangan karena merupakan bagian dari kewajiban pelaksanaan kaidah teknik pertambangan yang baik. Oleh karena itu, sebagai acuan pembinaan dan pengawasan tersebut, maka pemerintah menerbitkan PP nomor 55 tahun 2010, di mana salah satunya di dalamnya juga mengatur tentang bagaimana pembinaan dan pengawasan keselamatan pertambangan, baik untuk aspek K3 pertambangan maupun keselamatan operasi pertambangan. Sebagai turunan dari
3 peraturan pemerintah tersebut, Kementerian SDM menerbitkan beberapa permen yang menjadi acuan bagi perusahaan, bagi aparatur negara dalam melakukan penyelamatan pertambangan, yaitu Permen SDM nomor 26 tahun 2018, Permen SDM nomor 7 tahun 2020, yang kemudian juga diturunkan melalui keputusan Menteri SDM nomor 1806 tahun 2018 dan keputusan SDM nomor 1827 tahun 2018. Serta juga diberikan petunjuk teknis bagi para perusahaan dan para aparatur dalam melakukan beberapa aspek penyelamatan pertambangan. Maka diterbitlah keputusan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara nomor 308 tahun 2018, nomor 309 tahun 2018, dan keputusan Dirjen nomor 185 tahun 2019. Dalam Permen SDM nomor 26 diatur bagaimana kewajiban pengelolaan keselamatan pertambangan secara umum, dan di sana juga diberikan sanksi apabila perusahaan melakukan pelanggaran terhadap norma pengelolaan keselamatan pertambangan. Sedangkan di Permen 7 di sana diatur tentang wilayah perizinan dan laporan kegiatan usaha yang di dalamnya juga ada aspek pelaporan keselamatan pertambangan. Sedangkan pada Kepmen SDM nomor 1806 di situ diatur tentang rencana kerja anggaran biaya dan laporan, termasuk bagaimana RKAB untuk keselamatan pertambangan dan pelaporan keselamatan pertambangan. Sedangkan di Kepmen SDM nomor 1827 diatur secara detail tentang pedoman kaidah teknik pertambangan yang baik, di mana di dalam lampirannya terdapat lampiran khusus tentang pelaksanaan keselamatan pertambangan di lampiran 3 dan SMKP di lampiran 4. Sebagai petunjuk teknis lanjutan, seperti yang tadi telah saya jelaskan, maka juga diatur beberapa Kepdirjen, baik terkait dengan personil mulai dari Kepala Teknik Tambang, Penanggung Jawab Pendidikan Lingkungan, Pos Operasional di Kepdirjen nomor 308, maupun terhadap aspek spesifik seperti bahan peledak dan peledakan dan bahan bakar cair yang digunakan di pertambangan yang diatur di Kepdirjen nomor 309. Serta diatur juga tentang prinsip pelaksanaan yang teknis sehingga menjadi acuan bagi perusahaan pertambangan dan aparatur negara untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terkait dengan keselamatan pertambangan dan SMKP. Terkait prinsip keselamatan pertambangan berada di lampiran 1 Kepdirjen 185 dan SMKP ada di lampiran 2 Kepdirjen 185. Jadi teman-teman mahasiswa yang saya hormati, itulah menjadi dasar aturan dalam pengelolaan keselamatan pertambangan. Sekarang saya sedikit jelaskan secara singkat tentang bagaimana pengelolaan keselamatan pertambangan mineral dan batubara yang saya ambil dari aturan-aturan yang saya sebutkan sebelumnya. Jadi teman-teman mahasiswa, keselamatan pertambangan secara umum dibagi menjadi 2 aspek. Yang pertama adalah K3 pertambangan atau keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan, dan yang kedua adalah keselamatan operasi pertambangan. Keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan atau K3 pertambangan, kita fokus pada bagaimana melindungi pekerja tambang kita agar selamat, tidak jadi kecelakaan, dan sehat, tidak ada sakit, tidak ada kejadian akibat penyakit maupun penyakit akibat kerja. Sedangkan keselamatan operasi pertambangan kita fokus agar kegiatan pertambangan dapat berjalan secara aman, efisien, dan produktif. Oleh karena itu, teman-teman mahasiswa sekalian, dalam pengelolaan keselamatan pertambangan, pemerintah tidak dapat berjalan sendiri. Diperlukan kerjasama dan sinergi dari pemerintah, perusahaan, dan masyarakat. Saya akan sedikit menjelaskan beberapa elemen yang ada di pemerintah, perusahaan, dan masyarakat sehingga teman-teman mahasiswa mendapat gambaran elemen-elemen yang ada di setiap bagian tersebut yang memiliki peran penting dalam pengelolaan keselamatan pertambangan. Yang pertama, teman-teman mahasiswa, bahwa di pemerintah seperti yang telah dijelaskan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab melakukan pembinaan dan pengawasan keselamatan pertambangan. Maka diperlukan aparatur yang melakukan pembinaan dan pengawasan tersebut. Maka
diangkatlah kepala inspektur tambang, yaitu Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara sebagai ex officio kepala inspektur tambang. Di bawahnya terdapat inspektur tambang, yaitu aparatur negara yang melakukan pembinaan dan pengawasan keselamatan pertambangan di seluruh pertambangan mineral dan batubara. Dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan, inspektur tambang memberikan bimbingan, rekomendasi, baik lahir dari proses inspeksi ke lapangan atau investigasi dari suatu kejadian atau pengujian. Maka setelah melakukan pemeriksaan, pengujian, investigasi, inspektur tambang dapat memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kinerja keselamatan pertambangan. Nah, rekomendasi tersebut ditulis di dalam buku tambang. Maka elemen ketiga di pemerintah memberikan buku tambang, yang saat ini kita juga sedang bertransformasi menjadi buku tambang secara online. Tetapi esensinya sama, bahwa buku tambang adalah media komunikasi antara inspektur tambang yang ada di pemerintah dengan perusahaan, yaitu kepala teknik tambang. Buku tambang berisi perintah dan larangan serta rekomendasi inspektur tambang yang wajib dilaksanakan oleh kepala teknik tambang di perusahaan. Selain itu juga ada beberapa aturan, ada beberapa hal yang wajib didaftarkan oleh kepala teknik tambang. Seperti apabila kepala teknik tambang harus cuti, karena tidak mungkin dia harus selalu berada di tempat, dia juga harus ada cuti, dia pulang kembali ke rumah, harus ada penanggung jawab sementara, maka harus ditulis di sana, di dalam buku tambang. Atau misalkan dalam pengangkatan orang untuk yang meledakan, atau orang yang bekerja di pekerjaan peledakan yang wajib memiliki kartu izin meledakan, maka ditulis di buku tambang. Jadi itulah teman-teman mahasiswa, di sektor pemerintah, di bagian pemerintah ada kepala inspektur tambang, ada inspektur tambang, dan ada buku tambang. Sedangkan bagaimana di perusahaan? Perusahaan jelas bahwa mereka memiliki kewajiban melakukan pengelolaan keselamatan pertambangan. Maka sebagai penanggung jawab tertinggi dalam pelaksanaan kaidah teknik pertambangan yang baik yang di dalamnya ada keselamatan pertambangan, perusahaan pertambangan wajib mengangkat kepala teknik tambang atau kita kenal dengan nama kepala teknik tambang. Sedangkan apabila dia adalah pemegang izin operasi produksi khusus pengolahan pemurnian, artinya dia perusahaan yang hanya khusus melakukan pengolahan dan pemurnian pertambangan, tidak memiliki tambang, dia juga wajib melaksanakan keselamatan pertambangan. Maka orang yang tertinggi gitu yang bertanggung jawab terhadap kaidah pertambangan yang baik untuk pengolahan dan pemurnian diangkat namanya penanggung jawab teknik dan lingkungan atau PTL. Jadi ini adalah elemen yang pertama yang harus ada di perusahaan. Bahkan apabila perusahaan tambang tidak memiliki KTT dan tidak ada orang yang ditunjuk menjadi penanggung jawab sementara, perusahaan tambang tidak dapat melaksanakan kegiatannya. Kan tetapi teman-teman mahasiswa, kita menyadari bahwa tanggung jawab kepala teknik tambang maupun PTL sangat berat. Maka kepala teknik tambang ataupun PTL dapat mengajukan wakil kepala teknik tambang maupun penanggung jawab teknik dan lingkungan yang digunakan yang berfungsi untuk membantu KTT dan PTL. Sedangkan apabila pertambangannya menggunakan metode tambang bawah tanah, maka kepala teknik tambang juga dibantu oleh kepala tambang bawah tanah. Sedangkan jika menggunakan kapal keruk, maka kepala teknik tambang juga dibantu oleh kepala kapal keruk. Teman-teman mahasiswa yang saya hormati, beberapa perusahaan tambang juga tidak dapat bekerja sendiri. Beberapa menggunakan perusahaan jasa pertambangan. Maka setiap pemegang izin usaha jasa pertambangan wajib mengangkat PJO. Dialah orang yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan keselamatan pertambangan di usaha jasanya, di mana membantu KTT dalam memastikan keselamatan pertambangan di perusahaan jasa. Selain itu, teman-teman semua, mahasiswa yang saya hormati dan saya banggakan, karena sektor pertambangan ini cukup dinamis,
areanya luas, pekerjaan kompleks, maka KTT pun dibantu dengan pengawas operasional, yaitu orang yang mengawasi operasional untuk menjamin keselamatan dan kesehatan, menjamin keselamatan operasi di pertambangan. Sedangkan khusus untuk permesinan, kelistrikan, sarana dan prasarana juga harus ada pengawasnya yang kita kenal dengan pengawas teknis. Dan beberapa hal yang kritikal maka harus dilakukan oleh tenaga teknis pertambangan yang kompeten. Dan di perusahaan juga, teman-teman mahasiswa yang saya hormati, terdapat juga komite keselamatan pertambangan, di mana menjadi wadah untuk setiap orang, setiap bagian dapat sharing dalam memecahkan masalah keselamatan pertambangan serta memberikan arah strategi ke depan terkait dengan keselamatan pertambangan. Inilah komponen-komponen yang ada di perusahaan dan yang di pemerintah. Sedangkan di masyarakat, kami pemerintah sangat terbuka. Adanya asosiasi maupun akademisi maupun LSM untuk memberikan saran, masukan terkait dengan peningkatan kinerja keselamatan pertambangan. Bapak, teman-teman mahasiswa sekalian, sekarang setelah kita tahu elemen-elemen yang ada di pemerintah, di perusahaan, dan masyarakat, sekarang kita akan fokus tentang bagaimana sih pengelolaan keselamatan pertambangan. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, keselamatan pertambangan dibagi menjadi dua, yaitu K3 pertambangan dan keselamatan operasi pertambangan. Nah, sekarang kita masuk kepada aspek yang pertama, yaitu keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan. K3 pertambangan dibagi menjadi 4 aspek lagi, yaitu keselamatan kerja, kesehatan kerja, lingkungan kerja, dan sistem manajemen K3. Yang kemudian SMK 3 ini menjadi bagian dari sistem manajemen keselamatan pertambangan. Oke, sekarang kita masuk satu persatu, kita mulai dengan keselamatan kerja. Jadi teman-teman mahasiswa yang saya hormati dan saya banggakan, dalam pengelolaan keselamatan kerja, setiap perusahaan wajib melakukan manajemen risiko, karena ini adalah dasar dari pengelolaan K3. Selain itu, mereka juga harus membuat program keselamatan kerja, pendidikan dan pelatihan, kampanye, pengelolaan administrasi, manajemen keadaan darurat, inspeksi, serta apabila terjadi kecelakaan atau kejadian berbahaya, harus dilakukan penyelidikan untuk mencari apa yang salah, apa yang kurang, sehingga kita bisa perbaiki. Berikutnya, teman-teman mahasiswa, kita masuk di aspek kesehatan. Di kesehatan, setiap perusahaan pertambangan wajib memiliki program kesehatan kerja, baik untuk aspek promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif. Selain itu, juga wajib melakukan pengelolaan hygiene dan sanitasi, ergonomi, makanan, minuman, dan gizi pekerja tambang. Serta apabila terjadi penyakit akibat kerja, harus dilakukan diagnosis dan pemeriksaan. Berikutnya, teman-teman mahasiswa, kita masuk ke dalam lingkungan kerja, bahwa karena kita tahu dan kita sadar bahwa lingkungan kerja sangat berpengaruh terhadap keselamatan dan kesehatan, maka setiap perusahaan tambang wajib mengelola lingkungan kerja, baik debu, kebisingan, getaran, pencahayaan, kuantitas dan kualitas udara kerja, iklim kerja, radiasi, faktor kimia, biologi, maupun kebersihan lingkungan kerja. Jadi, disinilah hal-hal yang harus diatur dalam konteks K3 pertambangan. Teman-teman mahasiswa yang saya hormati, sekarang kita masuk di dalam keselamatan operasi pertambangan, di mana tujuannya adalah menjamin agar operasional tambang berlangsung secara aman, terus-menerus, dan produktif. Maka, Bapak dan Ibu, teman-teman mahasiswa yang saya hormati dan saya banggakan, di sini kita mengatur bagaimana perusahaan tambang mengelola sarana, prasarana, instalasi, dan peralatan pertambangan, mulai dari sistem pelaksanaan pemeliharaan dan perawatannya, pengamanan instalasinya, tenaga teknis pertambangan yang berkompeten,
kelayakan, hingga evaluasi hasil kajian teknis pertambangan. Dan dalam pelaksanaan operasionalnya juga diatur prinsip-prinsip pengelolaannya, seperti keselamatan bahan peledak dan peledakan apabila perusahaan tambang tersebut melakukan kegiatan pertambangan dengan menggunakan bahan peledak. Selain itu, terhadap fasilitas pertambangan seperti perbengkelan, pergudangan juga diatur terkait prinsip keselamatannya, yaitu keselamatan fasilitas pertambangan. Dan dari setiap fase pertambangan, mulai eksplorasi pun diatur. Ada keselamatan eksplorasi, keselamatan tambang permukaan, keselamatan tambang bawah tanah, keselamatan kapal keruk maupun kapal isap, dan keselamatan operasi untuk pengolahan dan atau pemurnian. Inilah aspek-aspek yang diatur dalam konteks pengelolaan operasi pertambangan, sehingga diharapkan operasional tambang dapat berjalan aman, efisien, dan produktif. Teman-teman mahasiswa yang saya hormati, dalam melakukan pengelolaan K3 pertambangan dan KO pertambangan, sektor pertambangan mengadopsi pendekatan sistem manajemen. Maka di sektor pertambangan, perusahaan tambang wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan pertambangan, karena pemerintah ingin pengelolaan K3 dan KO pertambangan menjadi lebih terukur, jelas arahnya, sistematis, terencana, dapat diukur, selalu dievaluasi sehingga dapat kita lakukan peningkatan yang berkelanjutan. Di mana di sana diatur terdapat 7 elemen dalam pengelolaan sistem manajemen keselamatan pertambangan, mulai dari kebijakan, perencanaan, organisasi dan personil, implementasi, pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut, dokumentasi, dan tinjauan manajemen dan peningkatan kinerja. Jadi itulah gambaran secara umum, teman-teman mahasiswa yang saya hormati dan saya banggakan, terkait dengan pengelolaan keselamatan pertambangan. Jadi ini hanya memberikan perspektif secara global, secara umum terhadap pengelolaan keselamatan pertambangan. Dengan paparan ini saya berharap teman-teman mahasiswa dapat memiliki ketertarikan sehingga dapat motivasi untuk mempelajari lebih lanjut. Karena sektor pertambangan juga memerlukan Bapak dan Ibu sekalian, teman-teman mahasiswa gitu ya, dalam membantu sektor ini menjadi lebih aman dan produktif. Terima kasih, semoga sukses selalu. Salam sehat, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.